Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 10. Kali ini pembahasan kita adalah hidup bermartabat dengan berbusana muslim. Sebelumnya kita awali pembelajaran kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Menutup aurat tidak menyerupai lawan jenis, longgar dan tebal, merupakan salah satu cara kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, berikut ada gambar, anak-anak ibu bisa amati. Di sini ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang pertama kita lihat jilbab yang digunakan itu dililit ke leher, ataupun jilbab yang dipakai itu pendek. Jadi kalau misalnya naik motor, jadi jilbabnya itu bisa terbang-terbang. Jadi lehernya itu bisa nampak atau kelihatan. Selanjutnya memakai lengan panjang atau lengan pendek yang ketat, sehingga bentuk tubuhnya itu masih kelihatan. Selanjutnya memakai celana jeans atau celana ketat, berbahan jeans ataupun bukan, tapi ketat, yang kadang untuk gerak aja itu susah karena saking ketatnya celananya. Selanjutnya memakai sepatu kets biar kelihatan agak tomboy gitu, kelihatan seperti itu. Selanjutnya yang sisi sebelahnya, anak-anak ibu bisa lihat, itu memakai khimar atau kerudung yang melewati dada. Selanjutnya memakai gamis. Di sini pakaiannya itu gamis ya, gamis yang longgar, tidak transparan, sehingga menutupi auratnya. Selanjutnya memakai sepatu. Sepatunya itu sepatu kets bisa juga, atau sepatu yang simpel agar tidak kelihatan. Jadi kelihatannya sederhana. Jadi tidak kelihatan kakinya ya. Jangan lupa memakai kaos kaki. Tidak lupa memakai kaos kaki. Jadi tidak hanya pakai sepatu tapi juga pakai kaos kaki. Selanjutnya kita masuk pada pengertian. Tadi kan anak-anak ibu sudah lihat gambar pada slide sebelumnya. Selanjutnya kita bahas tentang pengertian busana muslim. Busana muslim itu busana yang seperti apa sih? Jadi busana muslim itu busana atau pakaian yang seharusnya dikenakan oleh umat Islam, baik wanita atau muslimah ataupun laki-laki atau muslim, dalam setiap aktivitas sehari-hari, baik resmi ataupun santai. Kalau santai itu seperti rekreasi, jalan-jalan, aktivitas sehari-hari. Jadi bahwa selama ini anggapan kalau pakai busana muslim itu ketika menghadiri majelis taklim atau majelis zikir atau hari-hari keagamaan yang besar, seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau memperingati hari-hari besar Islam, atau ketika pergi atau ke mushola. Itu bukan hanya seperti itu ya anak-anak ibu ya. Jadi pakaian muslim itu tidak hanya dibawa atau digunakan ketika acara-acara seperti itu, acara-acara ada kaitannya dengan keagamaan, tapi dalam beraktivitas keseharian pun busana muslim atau pakaian muslim itu harus tetap digunakan. Nah, sekarang anak-anak ibu harus tahu ini syarat busana atau berpakaian muslim. Udah dijelaskan atau ayat ini sudah kita bacakan pada slide pertama, slide sebelumnya.
yaitu pada Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-59, yaitu ketika Nabi diingatkan untuk mengatakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu juga istri-istri orang mukmin untuk menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Itu dalam Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-59. Selanjutnya ada juga dalam Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat ke-31. Ini hanya potongannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yubadi nazinatanahunna illa ma zahara minha. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Syarat busana atau berpakaian muslim. Yang pertama adalah menutup aurat. Jadi menutup aurat itu, apa sih aurat itu? Secara makna, aurat itu bagian tubuh yang haram dilihat karena harus ditutupi, atau sesuatu yang tampak sehingga membuat malu orang yang kelihatan, yang harus ditutupi tadi. Jadi dalam Islam itu aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi wajah dan telapak tangan itu boleh tampak, yang seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan itu aurat wanita. Sedangkan aurat laki-laki dari batas pusar sampai lutut itu aurat laki-laki. Jadi ketika dalam Al-Quran itu tadi setelah kita lihat sebelumnya ada kata-kata mengulurkan. Jadi mengulurkan ini ditafsirkan dengan menutupi seluruh tubuh. Jadi jilbab itu diartikan sebagai selendang yang menutupi kepala sampai leher dan dada. Sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa wanita tidak wajib menutup wajah serta telapak tangan berdasarkan Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat ke-31. Namun apabila ada yang menutup wajah dengan menggunakan cadar, nikab atau burqa, itu adalah kesunahan. Kita lanjutkan pembahasan kita pada syarat busana atau berpakaian muslim, yaitu pakaian yang tidak mengandung syahwat. Jadi busana atau pakaian yang dikenakan boleh sebagai hiasan, tetapi bukan sebagai alat mengundang perhatian lawan jenis. Jadi hakikat berbusana adalah menutup aurat dan melindungi seseorang dari cuaca panas dan dingin, meskipun tidak melupakan unsur keindahan. Jadi pakaian itu tidak boleh menarik perhatian dari lawan jenis. Jadi mengundang perhatian lawan jenis. Selanjutnya tidak transparan. Bahan yang dipakai berbusana adalah tidak boleh transparan atau tembus pandang. Karena tadi fungsi berpakaian dalam Islam adalah menutup aurat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Satu kaum mencambuk orang-orang dengan cambuk seperti ekor sapi, dan satu golongan kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Jadi memberitahukan atau memperlihatkan kepada orang lain perilaku mereka yang tercela, menyimpang dari ketaatan kepada Allah serta dari apa yang wajib mereka jaga. Rambut mereka itu laksana punuk unta yang berjalan miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Padahal semerbak surga bisa tercium dari jarak perjalanan yang sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Jadi berpakaian tadi tidak boleh berpakaian tapi telanjang. Maksudnya itu dia memakai baju tapi bajunya itu bisa nampak lekuk-lekuk atau memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Jadi orang tuh bisa lihat lekuk-lekuk tubuhnya. Selanjutnya di sana untuk mengikat rambut juga. Jadi mengikat rambut juga tidak boleh ketika kita memakai kerudung atau jilbab, itu tidak boleh terlalu tinggi. Nah, sampai dikatakan itu seperti punuk unta. Jadi tidak boleh terlalu tinggi posisinya. Atau misalnya anak-anak ibu yang punya rambut panjang,
Rambutnya itu tidak usah digelung terlalu tinggi, cukup datar itu, ratakan ke belakang kepala itu, jangan ditaruh di atas, misalnya dijambul di atas itu. Tidak boleh seperti itu. Selanjutnya harus longgar dan tidak ketat sehingga tidak memperlihatkan lekuk tubuh yang ditutupi, sebagaimana penjelasan dalam hadis Rasulullah SAW memberiku baju qutbiyah yang tipis, hadiah dari Al-Kabi kepada beliau. Baju itu pun aku pakaikan kepada istriku. Nabi SAW bertanya kepadaku, mengapa kamu tidak mengenakan baju qutbiyah? Aku menjawab, aku pakaikan baju itu untuk istriku. Nabi SAW bersabda, perintahkan ia agar mengenakan baju dalam dibalik qutbiyah itu, karena aku khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tubuhnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ahmad, Abu Daud dan Ad-Dayyah. Jadi seperti itu, baju itu longgar, tidak ketat, tapi tidak sehingga tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Jadi kan bajunya yang pertama syaratnya adalah menutup aurat. Jadi aurat wanita itu kan, kita ulangin, aurat wanita itu kan dari wajah, seluruh tubuh, hanya yang boleh tampak itu wajah dan telapak tangan. Kita fokus kepada yang awat dulu ya, yang perempuan dulu, jadi wajah dan telapak tangan. Jadi pakaiannya itu boleh bagus, warnanya boleh macam-macam, modelnya boleh macam-macam, tapi syaratnya yang pertama adalah tidak mengundang syahwat, tidak membuat orang jadi menampakkan sesuatu yang tidak seharusnya dilihat oleh orang lain, atau bajunya ketat seperti itu. Selanjutnya pakaian itu tidak mengundang syahwat. Selanjutnya tidak transparan, bajunya udah menutup aurat tapi transparan, itu tidak boleh juga. Selanjutnya misalnya bajunya harus longgar, jadi bajunya misalnya tidak transparan tapi ketat, itu tidak boleh juga. Jadi misalnya begini, bajunya menutup auratnya sudah tertutup, benar. Selanjutnya tapi bajunya itu tidak transparan, sudah bagus, bahannya sudah bagus, tidak transparan tapi ketat, itu juga tidak boleh ya anak-anak ibu ya. Jadi bajunya itu yang enak yang kita pakai, misalnya kan kalau kita memakai baju itu, pakaian itu longgar, kan akan leluasa juga kita untuk bergerak, seperti itu. Berikut ini dapat anak-anak ibu lihat berpakaian tapi telanjang. Bagaimana itu? Para wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wanginya surga. Di bawahnya gambarnya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin agar hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ini dapat kalian lihat ya, kalau terbayangkan, misalnya digelapkan, gambarnya seperti ini. Jadi anak-anak ibu bisa nampak lekuk tubuhnya masih kelihatan. Jadi ini tidak boleh. Jadi berpakaian tapi telanjang, dia memakai baju tapi masih kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Jadi usahakan anak-anak ibu yang awatnya memakai pakaian itu yang longgar, yang tidak transparan, dan usahakan jilbabnya itu, kerudungnya itu menutupi bagian dadanya. Ataupun ada juga yang kerudungnya panjang menutupi dada tapi tidak disemat atau tidak dikasih jarum pentul, tidak dikasih peniti. Jadi kerudungnya sih panjang tapi suka terbuka-buka seperti itu ya. Itu kadang kelalaian atau lupa. Jadi kadang dadanya itu masih kelihatan atau masih tampak. Ataupun kalau misalnya anak-anak ibu pakai baju putih, misalkan baju putih itu kan bisa menampakkan bagian dalam tubuh kita atau bagian kulitnya. Jadi sebaiknya memakai pakaian dalam lagi, seperti itu. Kita lanjutkan pada syarat busana dan berpakaian muslim. Yang selanjutnya adalah tidak diberi wewangian atau parfum yang baunya sangat mencolok, khususnya bagi wanita, karena perbuatan tersebut dapat mengundang perhatian. Jadi kalau laki-laki pakai wangi-wangian ke masjid itu sunnah ya, tapi kalau perempuan atau wanita
awat itu tidak diperkenankan menggunakan wangi-wangian yang mencolok baunya, menusuk ke hidung. Jadi gimana Bu? Baulah? Tidak juga seperti itu. Misalnya kalian yang mencuci baju menggunakan pewangi, itu tidak apa-apa. Misalnya menyetrika dengan menggunakan pewangi, itu tidak apa-apa. Ataupun mau memakai pewangi tapi yang lembut, yang tidak menusuk atau yang tidak membuat atau mengundang perhatian, itu tidak diperkenankan untuk memakai wangi-wangian yang menusuk. Kalau yang sekedarnya, misalnya cukuplah misalnya bajunya dicuci dengan bersih, dikasih pewangi atau disetrika dengan pewangi. Pakai pewangi sekedarnya, tidak perlu sampai mandi minyak wangi kan, seperti itu. Selanjutnya tidak menyerupai laki-laki atau baju tadi, pakaiannya tidak menyerupai baju laki-laki untuk wanita, ataupun yang laki-laki tidak juga menggunakan baju yang menyerupai perempuan. Misalnya busana atau pakaian hiasan yang dikenakan oleh laki-laki tidak menyerupai pakaian atau hiasan yang biasa digunakan oleh wanita. Begitu juga sebaliknya, wanita tidak boleh juga memakai pakaian yang merupakan atau seperti yang biasa digunakan laki-laki. Misal di sini kita bahas perhiasan ya. Perhiasan misalnya kalung, anting-anting, cincin. Ya, itu laki-laki tidak boleh menggunakannya. Kalau mau pakai cincin boleh, tapi cincin itu bukanlah dari emas ya. Apalagi kalau pakai anting-anting. Kalau anting-anting itu kan yang pakai anting-anting hanya wanita. Kalau laki-laki ya jangan pakai anting-anting, seperti itu. Selanjutnya busana yang dipakai itu bukan pakaian suhroh. Pakaian suhroh adalah pakaian merupakan kain pakaian yang dikenakan dalam rangka untuk mencari sensasi sehingga tenar atau pemakaiannya dikenal dengan orang lain. Misalnya pengen tampil beda, jadi memakai baju warna-warna stabilo, misalnya seperti itu adalah pakaian suhroh. Lain halnya misalnya kamu atlet sepak bola, misalnya kita lihat kan banyak-banyak baju olahraga sepak bola itu kan warnanya warna stabilo, maksudnya biar nampak atau biar mudah dikenali. Tapi kan pemain sepak bola tidak pernah sendirian kan, pasti banyak teman-temannya. Yang tidak boleh ini kan lain daripada yang lain, seperti itu. Misalnya ada orang pergi ke Mekah gitu kan, pergi ke Mekah pas tawaf dia pakai, biasanya orang kan ke Mekah itu pakainya kalau tidak warna putih atau warna hitam, dia pakainya misalnya warna pink gitu kan. Itu termasuk pakaian suhroh. Selanjutnya pakaian itu bukanlah untuk tabarus. Tabarus adalah memperlihatkan hiasan dan keindahan dirinya, serta apapun yang wajib ditutupi agar tidak mengundang fitnah. Jadi tabarus itu berhias atau bisa dikatakan memakai pakaian itu yang dengan tujuan untuk pamer, seperti itu. Jadi akan mengundang fitnah. Jadi tidak boleh karena bisa mengundang fitnah. Selanjutnya bukan kain sutra bagi laki-laki. Jadi telah ditetapkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya untuk laki-laki haram hukumnya memakai pakaian dari kain sutra. Boleh bagi wanita dari umatku dan haram bagi pria dari umatku. Hadis riwayat Tirmizi, Nasai, dan Abu Dawud. Tujuan berbusana atau berpakaian dalam ajaran Islam. Jadi berbusana atau berpakaian sesuai dengan aturan Islam merupakan bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah. Tujuan utama adalah, yang pertama adalah yang satu, menutup aurat dan sebagai perhiasan. Yang kedua, memelihara diri dari panas matahari dan dinginnya cuaca. Bisa juga kita pahami untuk kesehatan. Yang ketiga, sebagai bagian dari ibadah. Jadi berpakaian itu juga termasuk dalam bagian dari ibadah. Yang keempat, menghindari diri dari godaan setan. Kelima adalah sebagai identitas diri. Tadi dapat mudah dikenali, jadi sebagai identitas diri. Yang keenam adalah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita berpakaian itu
beribadah itu tidak hanya sholat saja, tidak hanya puasa. Jadi berpakaian itu juga bisa diniatkan untuk beribadah. Bagaimana biar bernilai ibadah? Jadi pakaian itu harus menutup aurat. Jadi untuk menutup aurat ya harus tidak hanya misalnya menutup aurat jadi tidak cantik, tidak juga seperti itu, karena pakaian itu adalah perhiasan. Jadi pakaian itu bisa membuat orang jadi tampil lebih manis, lebih cantik, lebih ganteng. Kan dibandingkan orang tidak pakai baju, tentunya lebih bagus orang yang memakai pakaian. Apalagi pakaian itu menutup aurat. Selanjutnya memelihara diri dari panas matahari dan dinginnya cuaca, yang ibu bilang tadi, kesehatan. Jadi pakaian itu selain pakaian itu menutup aurat, pakaian itu haruslah enak kita pakai. Tidak juga misalnya tidak boleh tembus pandang atau transparan, jadi kamu pakainya yang tebal misal seperti itu. Ya tidak juga seperti itu. Yang penting pakaian itu tidak menampakkan bagian tubuh kita, tidak mesti harus yang tebal sehingga tidak nyaman dipakai. Pakaian itu tetap nyaman, tapi harus syaratnya tadi menutup aurat. Lanjutnya sebagai bagian dari ibadah. Apabila anak-anak ibu memakai pakaian yang menutup aurat, jadi ketika kalian itu dituntut misalnya sudah masuk waktu sholat, tidak bawa mukena, pakaian itu bisa kita gunakan untuk sholat. Jadi yang penting syaratnya memenuhi. Jadi tidak mesti sholat itu harus pakai mukena, tapi memakai pakaian yang menutup aurat, itu sudah bisa, asal kondisi bajunya itu, pakaiannya itu dalam kondisi bebas dari najis atau bersih, dari kondisinya bersih. Yang penting pakaian itu menutup aurat. Jadi bisa dipakai untuk sholat. Jadi tidak harus sholat itu harus selalu menggunakan mukena, tidak harus. Selanjutnya menghindari dari godaan setan. Jadi kalau misalnya kan walaupun ukti-ukti ataupun wanita yang memakai jilbab itu tidak dijamin tidak digoda, tapi resikonya lebih sedikit dibandingkan wanita yang memakai pakaian-pakaian yang minim. Paling kalau anak-anak ibu pakai jilbab, digodanya kan assalamualaikum seperti itu, tapi tidak sampai menjurus ke yang lebih lanjut lah seperti itu. Itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk menjaga diri kita. Dan selanjutnya sebagai identitas diri. Jadi untuk membedakan seorang muslim atau tidak muslim, atau seorang itu Islam atau bukan, dengan menggunakan jilbab. Jadi kan kalau udah pakai jilbab atau udah memakai pakaian muslim, oh ini pasti ini Islam, seperti itu. Itu adalah identitas diri. Selanjutnya untuk menggapai keridhaan Allah. Jadi alangkah baiknya setiap langkah kita ini kan selalu berpakaian tuh ketika keluar rumah, tentunya memakai pakaian yang menutup aurat. Jadi yang pertama selanjutnya adalah membuat kita selalu dalam keridhaan Allah. Jadi siapapun kita, tentunya umat Islam itu sangat mengharapkan keridhaan Allah. Jadi berpakaian juga dapat mengundang atau dapat membuat kita dalam keridhaan Allah. Tentu yang pertama tetap harus menutup aurat. Jadi pakaian itu bisa dia bagus atau warnanya menarik atau apapun. Misalnya anak-anak ibu ingin menentukan pilihan pakaian, tetap yang pertama adalah yang harus diutamakan adalah menutup aurat. Sebagus apapun baju itu, semenarik apapun pakaian itu untuk kamu kenakan, syarat pertama adalah menutup aurat. Selanjutnya tata cara berbusana sesuai ajaran Islam. Jadi bagi wanita hendaklah memakai kerudung atau jilbab yang menutup dada dan menutupi seluruh tubuhnya selain muka dan telapak tangan, kecuali di hadapan mahramnya. Namun demikian, ketika berada di lingkungan mahram harus tetap terjaga untuk aurat-aurat tertentu karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Lain halnya jika kepada seorang suami ataupun orang yang sudah menikah. Jadi keharaman berpakaian ketat, tipis, pendek udah tidak berlaku lagi kalau di depan suaminya. Sebaliknya sama juga, suami terhadap istri juga demikian. Mengenai model atau mode pakaian bergantung pada selera masing-masing orang. Pakaian tersebut harus menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menyerupai lawan jenis.
Oleh karena itu, berbagai busana daerah di Indonesia yang beraneka dapat dikategorikan sebagai busana muslim bila sesuai dengan syariat. Sementara bagi laki-laki cara berpakaiannya minimal menutup lutut sampai pusar. Namun demikian, seorang laki-laki dalam berinteraksi pada kehidupan sehari-hari haruslah tetap menjaga kesopanan dan kesantunan. Jadi jangan mentang-mentang auratnya kan dari lutut sampai pusar, jadi kamu itu kemana-mana tidak pakai baju. Tidak juga seperti itu. Jadi berpakaian juga harus memenuhi kesopanan atau kesantunan, seperti itu. Hikmah mengenakan busana atau berpakaian muslim. Kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak perlu penghambaan dari manusia. Demikian juga ketika manusia berupaya untuk mematuhi seruannya memakai busana sesuai syariat, memiliki hikmah yang diantaranya adalah 1. Sebagai bukti keimanan kepada rukun iman yang ke-6, yakni iman kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk dalam rukun iman yang 6 tuh. Jadi iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Selanjutnya sebagai cara untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat berupa surganya. Yang ketiga, sebagai cara menghindari murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan seseorang akan menderita kelak di akhirat. Yang keempat, sebagai cara untuk terjaga dari fitnah dan pelecehan seksual. Terakhir yang kelima adalah sebagai motivasi untuk lebih baik dalam beribadah sehingga tampak dalam sikap dan perilaku akhlaknya. Demikian pembahasan kita tentang berbusana muslim atau muslimah untuk yang perempuan. Jadi alhamdulillah anak-anak ibu sudah mengenakan pakaian muslim. Untuk yang belum, dikasih semangat teman-temannya atau diceritakan tentang keutamaan atau keunggulan memakai pakaian muslim. Jadi menutup aurat itu perintah dari Allah ya. Allah yang memerintahkan kita untuk menutup aurat. Tapi untuk teman-temannya yang belum atau ada saudara kita yang muslim atau teman-teman kita yang beragama Islam yang belum memakai pakaian muslim atau belum menutup auratnya, kita doakan. Jadi kalian itu yang sudah memakai pakaian muslim tidak boleh mengolok-olok apalagi merendahkan teman-temannya atau orang-orang yang belum mengenakan pakaian muslim. Kita doakan saja semoga Allah mempermudah atau Allah menggerakkan hatinya untuk menutup aurat. Ibu ingatkan itu ya anak-anak ibu ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan kerjakan tugas di kolom deskripsi yang bisa dilihat linknya ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.